Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu adik kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Masih kita membahas soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat. Kita langsung masuk soal nomor 17. Saya baca terlebih dahulu soalnya. Inilah salah satu jawaban yang paling tepat. Supaya persamaan x kuadrat plus ax plus a sama dengan 0 mempunyai dua akar berlainan. Harga a harus memenuhi a lebih kecil atau sama dengan 0 atau a lebih besar atau sama dengan 4. b, a lebih besar atau sama dengan 0 tapi a lebih kecil atau sama dengan 4. C, A lebih kecil dari 0 atau A lebih besar dari 4. D, A lebih besar dari 0, tapi A lebih kecil dari 4. Yang E, A lebih besar dari 0, A lebih kecil dari 1. Ini perintis tahun 82 masuk perguruan tinggi pada tahun 1982. Nah, dari soal nomor 17 ini masuk poin ketiga, yaitu pengertian dari suatu diskriminan. Nah, di sini kita lihat mempunyai dua akar yang berlainan. Kita lihat, langsung bisa kita jawab. Tulis kembali persamaan kuadratnya, x kuadrat plus ax plus a sama dengan 0. Ingat dia identik dengan bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a tidak boleh sama dengan 0, a, b, c anggota bilangan real. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai a-nya, koefisien dari x kuadrat, a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan a, C-nya sama dengan A. Katanya mempunyai dua akar yang berlainan. Sesuai dengan pengertian diskriminan, syarat akar yang berlainan, dua akar berlainan, yaitu diskriminannya harus lebih besar daripada 0. Nah, nilai dari diskriminan sendiri adalah B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Nilai B-nya kita substitusi langsung. A kuadrat, A-nya 1, C-nya A lebih besar dari 0. Langsung kita proses. A kuadrat min 4 kali 1 kali A jadi 4A lebih besar dari 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat yang sebenarnya bisa dikatakan agak menyimpang lagi dari pembahasan kita khusus persamaan dan fungsi kuadrat. Tapi tidak apa-apa. Ini sebagai awal atau pengantar dari nanti masuk dalam bahasan pertidaksamaan, khususnya dalam pertidaksamaan kuadrat. Bisa langsung kita faktorkan ini. Ini kalau bentuk umumnya lagi-lagi ax kuadrat plus bx plus c. Dimana sini nilai koefisien a-nya 1 dalam bentuk a ya, koefisien b-nya 4, variabelnya dalam bentuk a. Ini karena c-nya 0, langsung bisa kita lakukan pemfaktoran. Kita keluarkan a, ya a jadi 4 bisa 0. Cari titik-titik nolnya, a1 sama dengan 0. Keduanya 4. Kita buat suatu garis bilangan, berarti 0 sebelah kiri, 4 sebelah kanan. Ini kosong atau tidak penuh karena tanda akhir tidak mengandung sama dengan. Kita cek untuk nilai-nilai ruang di antara 0 dan 4, 4, 5 dan 6, 0, minus 1 dan seterusnya. Kita cek untuk menentukan tanda negatif atau positif. Cek misalnya 4 atau 5, nggak boleh titik 0. Kita masukkan 5, 5 kurang 4, 1, hasilnya positif. Melewati harga 0 negatif, melewati harga 0 positif. Tanda akhir kita lihat adalah lebih besar, berarti ke arah positif maupun ke arah negatif. Nah, berarti nilai-nilai A yang memenuhi adalah A lebih kecil dari 0 atau A lebih besar dari 4. Inilah yang memenuhi jika akarnya berlainan. Dari pilihan yang ada, yang paling tepat adalah C. C, berarti tepat adalah C. Inilah jawaban dari soal nomor 17. Langsung kita lanjut ke nomor 18. Kita baca kembali soalnya. Inilah satu jawaban yang paling tepat. X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat min P plus 3X plus 2P plus 2 sama dengan 0. Jika P bilangan asli, maka X1 sama dengan 3X2 apabila P sama dengan A 12, B 8, C 6, D5, E4. Masih soal perintis tahun 83. Masuk perguruan tinggi pada tahun 83. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, masuk ke poin tentang jumlah selisih dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Atau masuk poin yang ke-6. Nah, kita bisa langsung jawab. Kita tulis kembali. Kembali soal persamaan kuadratnya.
X kuadrat min P plus 3X plus 2P plus 2 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat. Nah, dia bentuk umumnya adalah A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sini bisa kita tentukan nilai A-nya. Kita lihat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan, ingat, min milik semua, P plus 3, sedangkan C-nya bernilai 2P plus 2. Katanya, jika P bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Maka X1 sama dengan 3X2, maka P sama dengan. Ini artinya kalau bisa kita terjemahkan dalam bentuk bahasa, bahwa akar yang pertama itu 3 kali besarnya dari akar yang kedua. Maka diterjemahkan dalam bentuk matematik X1 sama dengan 3X2. Kita lihat sini menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Rumus jumlahnya X1 plus X2 sesuai dengan rumus min B per A. Maka B-nya berapa? Jadi min P plus 3, ya kan? A-nya 1. Jadi 1 plus X2 min B berarti jadi hilang, minnya jadi plus. Jadi plus 3. Nah, A-nya 1 bagi 1. Berarti jumlah akarnya P plus 3. Ini kita misalkan persamaan pertama. Kita gunakan sifat yang kedua yaitu hasil kali. Hasil kali sesuai dengan rumus yang sebelumnya. C per A. Nah, hasil kalinya X1, X2. C-nya ini 2P plus 2. Nah, A-nya sini 1. Ini rumusnya C per A seperti ini. Maka akan terjadi dua persamaan lagi. X1, X2 kali X2 sama 2P plus 2. Ini persamaan yang kedua. Nah, kata soal, X1 sama dengan 3X2 atau akar yang pertama itu 3 kali dari akar yang kedua. Maka bisa kita lanjut. Kita tulis kembali persamaan kuadratnya. X kuadrat min P plus 3 X plus 2P plus 2 sama dengan 0. Nilai A-nya sudah tahu tadi, kita langsung tulis kembali biar lebih paham. C-nya 2P plus 2. Persamaan pertamanya sudah kita dapat X1 plus X2 sama dengan P plus 3. Nah, di sini yang persamaan keduanya X1 kali X2 sama dengan 2P plus 2. Nah, kata soal itu bahwa X1 sama dengan 3X2. Artinya akar yang pertama 3 kali besarnya dari akar yang kedua. Nah, ini kita bisa substitusi ke persamaan 1. Ini masuk ke persamaan 1. Kita tulis kembali persamaan satunya. X1 plus X2 sama dengan P plus 3. X1-nya kita substitusi kembali jadi 3X2 plus X2 sama dengan P plus 3. Maka 4X2 sama dengan P plus 3. Nah, X2-nya menjadi P plus 3 per 4. Ini kita misalkan persamaan ketiga. Nah, persamaan 1 sudah kita gunakan, persamaan 2 belum. Nah, berarti kita gabungkan persamaan 2 dan 3. Kita substitusi masing-masing, di mana X2 kita ganti dengan P plus 3 dan 4. Berarti persamaan 3 kita substitusi ke persamaan 2. Terus dulu persamaan 3 masuk ke persamaan 2. Persamaan 2-nya kita tulis X1 kali X2, 2P plus 2. X2-nya kita ganti dengan P plus 3 per 4. Di X1 kali P plus 3 per 4 sama dengan 2P plus 2. Jadi X1-nya 3X2 udah. X2-nya kita masukkan sini. Langsung kita proses X1-nya kali P plus 3 per 4 sama dengan 2P plus 2. Jadi merupakan persamaan kuadrat kembali dalam bentuk P. Jadi dalam bentuk persamaan kuadrat kembali dalam variabel P. Karena kita lihat X1-nya itu 3 kali dari X2 atau 3 kali akar yang X2. Berarti ini kita substitusi kembali. 3X2 ini P plus 3, 4. 2P plus 2. Sedangkan X2-nya kita tadi sudah dapat sama dia 3P plus 3, 4. P plus 3, 4, kurung buka, kurung tutup, 2P plus 2. Ini kan sama aja kita kuadratkan. Jadi kita jabarkan atau kita jadikan satu dulu dalam bentuk kuadrat.
2P plus 2. Terus jadi 3 ini kita bongkar, P kuadrat plus 6P plus 9, 4 dikuadratkan 16, 2P plus 2. 16 kita kalikan, kita bagi ke ruas kanan, jadi 3 P kuadrat plus 6P plus 9 kita kali 32P plus 32. Kurungnya kita buka semua ini. 3P kuadrat 18P plus 27, 32P plus 32. Ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. 3P kuadrat plus 18P plus 27 min 32P min 32 sama dengan 0. Yang bisa kita kurangi. Jadi 3P kuadrat 18P min 32. Ngutang min 32, bayar 18P, ditinggal min 14P. Bayar 27, ngutang 32, tinggal 5 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat kembali dalam bentuk variabel P. Ya kan? Dalam bentuk variabel P itu identik dengan I kuadrat plus BX plus C. Ya kan? Sama dengan 0. Ini A-nya 3, B-nya min 14, C-nya min 5. Koefisien P atau X kuadrat biasanya di sini lebih dari 1, 3. Kita buka kamarnya dia sama dengan 0. 3P, kita tulis 3P. A kita kalikan dengan nilai C, min 15. Untuk mengisi di sini, jumlah dua bilangan jika dikalikan hasilnya min 15, hasilnya min 14. Yaitu min 15 dan plus 1. Nilai-nilai nolnya kita bisa tentukan langsung. P plus 1 sama dengan 0. Ini jadi P1, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ini P2 nya min sepertiga. Nah, kata soal P bilangan asli. Berarti yang memenuhi adalah ini. Min sepertiga tentu saja bukan bilangan asli, dia tidak memenuhi. Karena bilangan asli adalah bilangan yang mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari soal itu, jawaban yang tepat adalah D. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kalau kita lihat soalnya kembali, nah ini adalah D. Jadi jawabannya adalah D. Itulah contoh-contoh soal sampai nomor 18. Kita akan lanjut di episode-episode selanjutnya. Soal-soal masih dalam bentuk persamaan dan fungsi kuadrat. Itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui video-video yang terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.